Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Musliha, angkatan 19 dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Akidah dan Filsafat Islam Lokal A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas terakhir dari Bapak Ahmad Syahbudin STHIMA dalam mata kuliah dakwah praktis dengan tema kekuatan istighfar dari seorang tukang roti yang ingin bertemu dengan seorang ulama besar, yaitu Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal adalah ulama besar pendiri mazhab Hambali. Beliau mempunyai kisah menarik bertemu dengan seorang penjual roti yang merindukannya. Di masa akhir hidup beliau bercerita, "Suatu ketika saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak atau Basrah. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam kelahiran Baghdad tahun 164 Hijriyah itu berangkat menuju Basrah. Dalam manakibnya beliau bercerita, pas tiba di sana waktu Isya, saya ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang, kemudian saya ingin beristirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh? Kamu mau ngapain di sini?" Untuk diketahui, kata Syekh biasanya dipakai untuk 3 panggilan, bisa untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang alim berilmu. Nah, dalam kisah ini, panggilan Syekh adalah panggilan sebagai orang tua karena sang marbot tidak mengenal Imam Ahmad. Dia melihat beliau hanya sebagai orang tua yang layak dihormati. Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Sosok Imam Ahmad di Irak sangat populer. Semua orang kenal beliau. Seorang ulama juhud ahli hadis dan hafal sejuta hadis. Pada masa itu tidak ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya saja yang terkenal. Kata Imam Ahmad, "Saya ingin beristirahat, saya musafir." Sang marbot menanggapi, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, dikunci pintu masjid. Lalu saya pingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. Mau ngapain lagi, Syekh?" Kata marbot, "Mau tidur. Saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid gak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad pun diusir. Di samping masjid ada penjual roti, membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot masjid. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil," kata Imam Ahmad. Baik, Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, tanpa memperkenalkan siapakah dirinya. Hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku unik. Jika Imam Ahmad mengajak ngomong, dijawabnya kalau tidak. Dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, "Astagfirullah." Ketika maru garam, astagfirullah. Mecahin telur, astagfirullah. Campur gandum, astagfirullah. Tukang roti ini selalu mendawamkan istighfar. Sebuah kebiasaan mulia, kebiasaan itu pun menarik perhatian Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, atau si tukang roti, "Sudah lama sekali Syekh, saya menjual roti sudah 30 tahun. Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Tukang roti itu menjawab, "Tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta, ya Allah langsung diterima." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah kasih." Imam Ahmad penasaran dan bertanya, "Apa itu?" Kata orang itu, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Mendengar hal itu, seketika Imam Ahmad
langsung bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan, ternyata berkat istighfarmu. Penjual roti itu pun beranjat seraya memuji kebesaran Allah. Dia tidak menyangka kalau orang yang diajaknya menginap di tempatnya adalah seorang ulama besar yang dirindukannya. Dan kita juga bisa mendapat pelajaran dari kisah ini, yaitu tentang kedahsyatan istighfar sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menolak doa yang dipanjatkan kepadanya. Seorang imam besar pun akhirnya berkelana ke pelosok negeri. Allah turunkan langkahnya agar sampai di negeri si tukang roti. Kemudian Allah membuat suatu keadaan hingga keduanya dipertemukan. Tak ada yang mustahil bagi Allah jika Dia berkehendak. Sekian singkat cerita yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.